Baiklah, saya akan membahas materi tentang the distinctive of memory. Kekhasan sebagai teori memori dikembangkan lebih lanjut oleh Han dan rekan-rekannya untuk menjelaskan peningkatan memori untuk ortografi yang tidak biasa kata-kata. Menurut hipotesis kekhasan, Han, peristiwa khusus mengarah pada penyimpanan item individu, informasi yang berfungsi untuk menggambarkan item yang khas dari item lain dalam set pencarian. Dalam perkembangan yang lebih baru, konsep kekhasan telah diperluas lebih lanjut. Teori kekhasan bervariasi dalam hal apakah kekhasan mempengaruhi atau tidak proses diskriminasi, proses pengambilan, atau keduanya. Jika kekhasan mempengaruhi proses pencarian dan pengambilan, efek kekhasan dapat bervariasi sebagai fungsi dari jenis tes memori. Pertimbangan ketiga adalah efek dari adanya peristiwa khas pada memori untuk sekitar peristiwa umum. Beberapa teori kekhasan mengandaikan bahwa peristiwa khusus menerima lebih banyak perhatian daripada yang umum acara. Teori-teori ini dapat mengarah pada prediksi bahwa memori untuk materi seputar item yang khas akan ditekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang struktur memori semantik. Memori semantik merupakan pengetahuan terorganisir mengenai dunia. Hal ini berbeda dengan memori episodik, yaitu memori yang memuat informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita. Umumnya, memori semantik ini merujuk pada pengetahuan atau informasi yang tidak menyebutkan bagaimana informasi itu diperoleh. Memori semantik memungkinkan kita untuk mengkodekan objek-objek yang ada di sekitar kita dengan menggabungkan beragam objek serupa ke dalam konsep yang sama. Proses pengkodean ini mengurangi ruang penyimpanan karena banyak objek yang dapat disimpan dengan label yang sama. Di dalam memori semantik ada 4 pendekatan di dalamnya. Yang pertama, model perbandingan ciri. Menurut model perbandingan ciri, konsep-konsep disimpan dalam memori menurut sebuah daftar ciri-ciri atau karakteristik yang diperlukan. Masalah lainnya dengan perbandingan ciri adalah asumsinya bahwa ciri-ciri individual independen satu sama lain. Yang kedua, pendekatan prototip. Menurut Eleanor Roach, kita mengorganisir masing-masing kategori atas dasar prototip, yaitu item yang diidealkan yang paling prototip dari kategori. Menurut pendekatan prototip, kita memutuskan apakah sebuah item itu masuk pada sebuah kategori dengan membandingkan item itu dengan sebuah prototip. Yang ketiga, pendekatan eksemplar atau the exemplar approach. Pendekatan ini menyatakan bahwa kita pertama-tama mempelajari beberapa contoh spesifik dari sebuah konsep. Kemudian, kita menggolongkan masing-masing stimulus baru dengan memutuskan seberapa dekat ia mirip dengan contoh-contoh yang spesifik tersebut. Yang keempat, model jaringan atau network models. Model jaringan Collins dan Loftus mengembangkan sebuah teori di mana makna ditunjukkan oleh jaringan-jaringan hipotesis. Model jaringan Collins dan Loftus menyatakan agar memori semantik diorganisir dari segi struktur menyerupai jaringan dengan banyak interkoneksi. Ketika kita memanggil informasi, aktivitas menyebar ke konsep-konsep terkait. Dalam model ini, masing-masing konsep dapat ditujukan sebagai sebuah node atau simpul atau lokasi dalam jaringan. Baiklah, sekianlah materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang skema. Skema berasal dari kata Yunani yang artinya menggambarkan. Dengan istilah artinya menggambarkan pola pikir atau perilaku yang untuk mengkategorikan informasi dan hubungan antar mereka. Skema itu diperkenalkan oleh
Piaget, dan itu teori tentang perkembangan yang tentang anak, bahwasanya anak itu akan membuat skema dengan interaksinya kepada dunia agar untuk memahami dunia mereka sendiri. Dan melalui pemrosesannya itu teknik heuristik untuk pengkodean dan pengambil pikiran. Terkadang ada sesuatu tidak memerlukan relevan yang sangat susah, itu tergantung seseorangnya. Seseorang juga bisa menginterpretasikan sendiri tergantung keperluan mereka. Dan selanjutnya itu skema mandiri, ada 3 implikasinya. Yang pertama, tentang diri diproses melalui sesuai dengan skemanya sendiri. Yang kedua, mengambil informasi yang relevan atau konsisten. Yang ketiga itu skema, seseorang akan menolak jika tidak sesuai dengan skema dirinya. Kemudian terapi skema didirikan oleh Jeffrey Young dan merupakan pengembangan terapi perilaku kognitif. Di sini akan membahas tentang pendirinya tersebut, mengenai kurs untuk mengobati gangguan kepribadian. Kemudian skema maladaptif awal dijelaskan oleh Young sebagai tema atau pola yang luas dan meresap yang terdiri dari ingatan, perasaan, sensasi, dan pikiran tentang dirinya sendiri dan hubungan seseorang dengan yang lain. Mungkin sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang metacognition atau metakognisi, yaitu pemikiran tingkat lanjut yang melibatkan kendali aktif atas proses-proses kognitif. Metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar sendiri atau knowledge of one's own learning processes. Proses mengetahui dan memonitor pemikiran sendiri atau proses kognitif. Sekian yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami banyak-banyak mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.